Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Saputra. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Angkatan 2 Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2022. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengalaman belajar saya dengan materi analisis isu kontemporer bersama fasilitator Bapak Insinyur Haji Sahrudin MSI. Pada materi ini, kami sebagai peserta diharapkan dapat memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis pegawai negeri sipil, dengan menyadari pentingnya modal insani, dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Perlu disadari bahwa pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara dihadapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal, juga internal, yang kian lama kian mengerus kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap PNS mengenal dan memahami secara kritis terkait isu-isu strategis kontemporer, di antaranya 1. Korupsi. Korupsi diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Narkotika atau biasa dikenal dengan narkoba mengandung pengertian sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu. Kemudian selanjutnya, terorisme dan radikalisme. Terorisme merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil atau non-kombatan untuk mencapai tujuan politik dalam skala lebih kecil daripada perang. Selanjutnya, money laundering. Money laundering adalah upaya menyamarkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghapuskan jejak dan asal-usul uang dan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Kemudian, proxy war. Proxy war adalah sebuah konfrontasi antar dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi resiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran fatal. Kemudian yang terakhir, kejahatan mass communication yang terdiri dari cybercrime, hate speech, dan hoax. Cybercrime merupakan bentuk kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan internet. Selanjutnya, hate speech atau disebut juga dengan ujaran kebencian yang berbentuk dalam provokasi, hinaan, atau hasutan yang disampaikan oleh individu ataupun kelompok di muka umum atau di ruang publik. Itu juga merupakan salah satu bentuk dari kejahatan komunikasi massa.
Selanjutnya, hoax. Hoax adalah berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bohong atau palsu, baik dari segi sumber maupun isi, yang sifatnya lebih banyak mengadu domba antar kelompok maupun antar individu. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.